Beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya. Iya, Rizky tadi terputus ya. Ambisi nanti ke depan, Rizky. Seorang Rizky ingin jadi apa? Apakah benar-benar ingin bersaing dengan Aulia untuk menduduki bangku gubernur Aceh di masa datang, Rizky? Kemungkinan bisa terjadi. Apa sih yang menyebabkan Rizky pengen jadi seorang gubernur? Maksudnya kenapa? Memang Aceh kurang pemimpin yang seperti yang Rizky harapkan? Ayo lo hati-hati lo, PLT lagi nonton. Gimana? Aceh ini bukan kekurangan pemimpin, tapi kekurangan sosialnya. Sosialnya dalam bentuk seperti apa nih? Dari segi misal masyarakat di pelosok-pelosok itu mestinya harus kita kuasai bagaimana kehidupan mereka. Kan kehidupan Aceh ini bisa kita bilang kan makan aja minimal sehari 3 kali. Jangan sampai ada makan sehari sekali. Itu kan urusan menteri-menteri yang di bawah Gubernur Aceh. Kemungkinan itulah yang akan saya yang akan saya jalankan nanti. Jika berapa belasan tahun ini? kemungkinan nggak lama, paling 2024. Gubernur termuda ya. Ya. Amin, mudah-mudahan Rizky bisa terwujud ya cita-citanya ya. Sikut-sikutan nggak usah ya sama Aulia ya. Harus saling bersinergi untuk menjalankan dan juga untuk merubah Aceh di masa yang akan datang. Nanda bagaimana nih ceritanya? Cukup senang yang berada di organisasi ini, Nanda? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Nanda, ini kita di segmen terakhir. Pilot projectnya nanti ke depan apa nih untuk organisasi? Tentunya setelah masa pengurusan kita habis ini sebentar lagi, kita berharap setelah kita itu ada penerus kita, ada mahasiswa-mahasiswa lain yang di bawah kami atau seleting dengan kami, itu yang bisa menggantikan posisi kami. Dalam artian membawa tidak hanya kampus kami, tidak hanya dalam bentuk fakultas atau jurusannya pribadi, tetapi membawa nama Aceh inilah lebih baik dari sebelumnya. Oke, kalau Nanda nanti pengen jadi apa nih Nanda? Coba deh lihat di TV. Wajah Nanda ini kamera face banget loh, ya. Ada kemungkinan nanti untuk menjadi seorang Najwa Shihab. Nanda Shihab. Itu belum tahu ya, belum kepikiran. Tapi kalau untuk sekarang sih, kalau cita-citanya jadi guru gitu kan. Dan kalau untuk pengalaman untuk ngajar itu udah pernah. Kemudian kalau dengan jabatan sekarang sebagai sekretaris, ada keinginan untuk di bidang administrasi kalau memang memungkinkan. Dan kalau misalkan untuk katanya sebagai presenter dadakan, ya kalau memang bisa membantu suatu kegiatan, kenapa enggak gitu. Dan ini nggak dibayar ya? Iya, nggak masalah. Karena kita kan di sini cari pengalaman ya, bisa dikenal sama orang. Ini orang tua lagi nonton. Baik, apa yang ingin disampaikan ke orang tua? Lebih mudah kalau ngungkapinnya ke kekasih ya daripada orang tua ya, Nispi ya. Nispi masuk TV. Mulai bocornya. Ayo Nispi silakan. Jangan nangis. Nggak tahu. I love you terus. I love you mom. Ya, untuk keluarga Sehat-sehat. gimana ya, mungkin Grogi nggak dia. tahu. Doakan yang terbaik buat Nispi. Kebetulan besok Nispi ikut lomba Munef karena kemarin alhamdulillah lewat kegiatan PKM. Jadi besok insya Allah kami tim Nispi akan mengikuti kegiatan Munef, itu monitoring evaluasi kegiatan yang telah kami laksanakan. Insya Allah jika lewat untuk kegiatan ini kami akan lanjut ke PIMNAS, pekan nasionalnya. Dan untuk orang tua Nispi, doain semoga besok lancar kegiatannya. Amin. Oke, terima kasih Nispi. Wawan coba berikan alasan mengapa anak-anak muda harus aktif di organisasi, padahal usia juga masih muda, padahal juga dia masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu sampai selesai. Ini untuk yang dituakan. Silakan. Ya, untuk teman-teman di luar sana, ya kita sebagai generasi muda harus mampu untuk
terus berkarya ya, dan dapat mengubah perilaku kita. Jangan hanya dengan berkuliah saja, tetapi kita juga harus mencari inovasi-inovasi dengan adanya organisasi, bahwa dengan organisasi juga kita bisa mampu untuk berkarya, dan pastinya kita lebih mudah dalam nanti mencapai suatu tujuan kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam suatu keinginan kita untuk kedepannya. Baik, terima kasih, keren. Tapi nanti saya doakan jadi Tengku Dayah aja ya. Atau ya udah bolehlah ketua MPU Aceh. Rencana nanti kalau mau jadi ketua MPU Aceh, apakah juga ikut mengharamkan game PUBG? Sebenarnya kan itu game itu permainan. Tapi yang dari fatwanya kan sudah keluar. Itu karena sudah mereka kaji bahwa game tersebut memiliki suatu dampak yang negatif ataupun tidak baik untuk generasi muda lah gitu kan. Jadi itulah, tapi kalau memang nanti ada lagi game-game, itu lebih baik sesuai dengan umur, dan itu lebih baik lah gitu. Jadi Wawan termasuk orang yang pro dan atau kontra nih terhadap fatwa Sebenarnya tersebut? kalau sebenarnya game, saya tidak terlalu ini kali fanatik. Cuman game itu hanya untuk refreshing, apalagi kayak saya semester akhir kuliah buat skripsi itu kan Refreshing, pusing. ya. Paling 1 jam ataupun 2 jam paling banyak tuh untuk main game. Iya, artinya kalau memang itu sesuai dengan kapasitasnya sendiri nggak masalah sebenarnya ya. Tapi kenapa dikeluarkan fatwa haram ini? Karena memang setelah dikaji banyak mudaratnya daripada manfaatnya sendiri. Karena memang anak-anak di usia sedini mungkin juga sudah bermain games tersebut sampai lupa waktu tidur, waktu istirahat, waktu sholat, sekolah dan segala macam ya. Jadi memang sebenarnya memang harus ada plot-plotnya sendiri sih gamenya untuk anak usia seberapa tahun begitu ya. Kalau di luar negeri sana game ini ya, permainan game seperti PUBG dan juga segala macamnya ini bisa menghasilkan uang ya, bisa karena uang dari komunitasnya juga mengatakan mereka memberikan ataupun menyumbangkan uang dari hasil game ini ke yayasan kanker dan segala macam, itu di luar negeri. Tapi Indonesia ya di Aceh ya, inilah Aceh ya, kita juga harus mendukung dari MPU Aceh sendiri. Oke, Aulia, harapannya Aulia terhadap kemajuan organisasi, aktivitas, kegiatannya juga bagaimana Aulia? Sebenarnya harapan dalam organisasi ini yang pertama itu kami masa pengurusan sudah mau habis, sekitaran mahasiswa baru ini mungkin sekali lagi kami pegang, setelah itu sudah habis. Jadi harapan ketika nanti kami melaksanakan MUKBOS ataupun musyawarah besar, ada regenerasi yang mampu melanjutkan program-program positif dalam masa prodi kami nantinya. Dan juga harapan kami kepada mahasiswa-mahasiswa yang belum berorganisasi, karena ada sebuah tulisan yang saya tulis di artikel, bahwasannya anak kuliah atau mahasiswa. Karena yang kuliah sudah pasti anak kuliahan, dan yang kuliah belum tentu dia mahasiswa. Maka itu untuk menentukan pengalaman serta komunikasi yang bagus terhadap pimpinan, dosen, dan kawan-kawan, maka berorganisasilah. Jadi ketika kita setelah berorganisasi, kita mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan kawan-kawan, dengan dosen, dan mampu bagaimana memanage itu waktu. Karena yang menjadi hambatan orang-orang ketika kita kuliah berorganisasi, nilai kita anjlok sebagainya. Itu kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita memang betul-betul ingin kuliah dan juga kita benar-benar ingin berorganisasi, maka nilai itu bagus, organisasi jalan. Seperti itu. Betul. Oke, terima kasih banyak Aulia, teman-teman. Rizky, Wawan, Nanda, dan juga Nisbi, sukses ya. Mudah-mudahan bisa naik 1 kali periode lagi ya. Setelah itu baru kalian turun panggung. Oke, kita kasih kesempatan yang lainnya nanti. Oke, baik, terima kasih banyak ya teman-teman dan juga pemirsa Aceh Jino. Kita akan kembali ketemu di hari Rabu, dan hari Rabu nanti insya Allah saya akan mengundang satu komunitas dari Aceh yang pastinya bersihkan anak-anak muda yang menjaga cagar alam Aceh, sejarah Aceh, dan juga budaya Aceh. Terima kasih banyak, saya Tia dan juga Rais pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia, Rizky jauh nih, Wawan, terima kasih Wan. Terima kasih Putri Dika. Tia. Buka hatimu yang dulu. Oh. Kimi wakawate shima tandaru.
愛分かってしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、おいないだからもう何も聞かないで、昨日まで